Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivo Fikrul dengan BP 1910922015. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan masalah lalu lintas. Nah, dimulai dari geometri jalan dan persimpangan, di mana jalan yang saya survei itu adalah Jalan Dr. Muhammad Hatta yang berlokasi di Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat. Dan tipe jalan ini yaitu arteri sekunder, di mana dimensi jalan yang saya observasi, total panjang jalan yaitu kisaran 6,9 km dan panjang jalan yang saya survei hanya 300 meter. Dan lebar jalan yaitu 7,5 meter dan lebar median yaitu 1,7 meter. Nah, pada jalan Muhammad Hatta ini terdapat beberapa simpangan, salah satunya itu ada simpangan Duren Tarung, di mana simpangan ini menghubungkan jalan Durian Tarung dengan jalan Muhammad Hatta. Nah, sehingga permasalahan lalu lintas seperti kemacetan sering terjadi di persimpangan ini. Nah, untuk simpangan ini tipenya itu simpangan tipe 3. Nah, lanjut ke identifikasi masalah lalu lintas, dimulai dari struktur dan kondisi jalan, di mana struktur jalan pada Jalan Muhammad Hatta ini yang saya survei terdapat dua jenis perkerasan, yaitu ada perkerasan kaku yang berada di sebelah kanan dan perkerasan lentur yang berada di bawah sebelah kiri. Nah, selanjutnya itu ada kondisi jalan, di mana kondisi jalan Muhammad Hatta ini aktivitas kendaraannya tergolong padat, terjadinya peningkatan kendaraan yang signifikan pada pagi hari atau saat jam pergi kerja dan sore hari saat jam pulang kerja. Untuk aktivitas kendaraan didominasi oleh kendaraan bermotor dan mobil sedang. Untuk kendaraan besar seperti truk dan bus relatif sepi. Nah, untuk perlengkapan jalan dan bangunan perlengkapan jalan, untuk jalan yang saya survei terdapat beberapa rambu-rambu lalu lintas dan penerang jalan, serta drainase dan median jalan. Nah, selanjutnya itu adalah lokasi potensi kecelakaan. Lokasi potensi kecelakaan pada jalan ini seperti pada persimpangan Duren Tarung tadi yang terdapat beberapa ruas jalan ini. Hal ini disebabkan karena di persimpangan jalan ini kurangnya daerah pandang yang ada pada persimpangan karena terhalang oleh rumah warga. Nah, selanjutnya itu penggunaan bagian jalan selain peruntukannya. Pada Jalan Dr. Muhammad Hatta, penggunaan bagian jalan selain peruntukannya digunakan sebagai media informasi seperti spanduk dan baliho yang dapat kita lihat pada gambar yang saya tampilkan. Nah, lanjut ke penggunaan ruas jalan. Penggunaan ruas jalan Dr. Muhammad Hatta ini digunakan sebagai transportasi dan sarana penghubung antara daerah dan jalan. Seperti penghubung Universitas Andalas dengan daerah Andale atau dari Kota Padang. Nah, untuk kapasitas jalan, dari data yang saya dapatkan, kapasitas jalan dapat dihitung dan yang saya dapatkan yaitu kisaran 6323,117 SMP per jam. Nah, lanjut ke tata guna lahan pinggiran, di mana pada ruas jalan ini trotoar jalan banyak dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima untuk berjalan dan juga bagian jalan banyak dialihfungsikan sebagai lahan parkir sehingga dapat mengganggu aktivitas lalu lintas. Nah, selanjutnya itu pengaturan lalu lintas. Untuk pengaturan lalu lintas pada jalan Dr. Muhammad Hatta ini diatur dengan apil atau alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas. Lanjut ke kinerja lalu lintas. Setelah saya survei pada tanggal 12 September 2021 pukul 10 sampai 10.30 sampai 11.30 selama 1 jam, saya melakukan pengamatan. Diperolehlah data jumlah kendaraan yang melewati jalan ini selama 1 jam seperti pada tabel yang saya tampilkan. Nah, yaitu inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas, dimulai dari volume lalu lintas, di mana secara definisi volume lalu lintas merupakan sebagai jumlah kendaraan yang melewati suatu titik di suatu jalan raya atau lajur yang diberikan atau arah dari suatu jalan raya selama interval waktu tertentu. Nah, berdasarkan data yang telah saya dapatkan tadi, saya dapat menghitung volume lalu lintas dan didapatkanlah volume lalu lintasnya itu sebesar 607,15 SMP per jam.
Nah, untuk tingkat kerusakan jalan dapat kita lihat untuk tingkat kerusakan jalan pada Jalan Muhammad Hatta ini yang dapat kita lihat pada gambar itu masih ada jalan yang berlubang dan jalan yang telah diperbaiki tapi tidak maksimal. Nah, selanjutnya itu ada komposisi lalu lintas. Berdasarkan analisis pada ruas jalan, terdapat jenis kendaraan lalu lintas, di antaranya itu ada kendaraan tak bermotor yang meliputi sepeda, kemudian ada sepeda motor yang meliputi sepeda motor roda 2 dan roda 3, kendaraan ringan seperti mobil penumpang, pick up dan taksi, kemudian ada kendaraan berat yang meliputi bus dan truk. Selanjutnya itu ada komposisi lalu lintas, di mana variasi lalu lintas merupakan sebagai perbedaan jumlah kendaraan yang dihitung berdasarkan waktu dan ruang dan jenis kendaraan. Berdasarkan data survei pada Jalan Dr. Muhammad Hatta berikut merupakan variasi lalu lintas dalam waktu tiap 15 menit. Nah, selanjutnya itu distribusi arah, di mana distribusi arah pada Jalan Dr. Muhammad Hatta ini yaitu ada dua arah. Kemudian ada pengatur lalu lintas. Pada ruas Jalan Muhammad Hatta, pengaturan arus lalu lintas dilakukan dengan menggunakan rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya itu ada kecepatan dan tundaan lalu lintas, di mana kecepatan merupakan hal yang berpengaruh pada perencanaan lalu lintas. Jika kecepatan perkiraan rencana sesuai dengan kecepatan kendaraan yang sebenarnya, maka pengaturan lalu lintas yang dibuat sudah sesuai. Masalah-masalah yang diperkirakan akan terjadi sudah dapat terselesaikan. Begitu pula dengan tundaan. Tundaan merupakan total waktu hambatan rata-rata yang dialami oleh kendaraan sewaktu melewati suatu simpangan. Nilai tundaan dipengaruhi nilai waktu tempuh kendaraan, semakin tinggi nilai tundaan semakin tinggi pula waktu tempuh. Nah, untuk kinerja perlengkapan jalan, pada jalan Muhammad Hatta ini, kelengkapan jalannya itu ada rambu-rambu lalu lintas, kondisinya berfungsi dengan baik, kemudian alat penerang jalan, kondisinya beberapa mengalami kerusakan. Selanjutnya perkiraan volume lalu lintas yang akan datang. Nah, untuk perkiraan volume lalu lintas yang akan datang ini, saya asumsikan lalu lintasnya sebanyak 5% per tahun, sehingga didapatkan volume lalu lintas jalan Dr. Muhammad Hatta pada 3 tahun ke depannya adalah sebesar 702,794 SMP per jam. Selanjutnya itu ada inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan, di mana ada pengaruh data analisis dan evaluasi kapasitas jalan existing. Nah, di pengambilan data pada jalan data ini dilakukan dengan menghitung kendaraan yang lewat pada suatu ruas jalan dalam rentang waktu 1 jam. Didapatkanlah data hasil survei volume sebesar 607,15 SMP per jam serta kapasitas jalan yaitu 6.323,117 SMP per jam. Nah, selanjutnya itu analisis perkiraan kebutuhan kapasitas jalan yang akan datang. Nah, pada survei dia diasumsikan pertumbuhan lalu lintas sebesar 5%, sehingga pada 3 tahun yang akan datang untuk volume lalu lintasnya meningkat menjadi 702,794 SMP per jam. Nah, lanjut ke inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan. Nah, dari rasionya itu ada rasio antara volume dan kapasitas jalan dapat kita lihat pada tabel, dan ini merupakan grafik antara kapasitas jalan dan volume jalan. Nah, selanjutnya itu ada kecepatan, di mana pada ruas jalan Dr. Muhammad Hatta ini kecepatan rata-rata kendaraannya sebesar 40-60 km per jam. Hal ini sesuai dengan fungsi jalan tersebut, yaitu jalannya melayani angkutan jarak dekat dan perkotaan, sehingga pengendara lebih cenderung menurunkan kecepatannya. Nah, waktu perjalanan, untuk waktu perjalanan ini saya hitung didapatkan dari survei jalan sekitar 0,45 sampai 0,23 menit. Selanjutnya itu kebebasan bergerak, di mana kebebasan bergerak pada ruas jalan yang saya survei memiliki ruang pergerakan yang dapat dianggap bebas karena memiliki dimensi yang cukup lebar. Namun pada persimpangan sebagian ruas jalan, kebebasan bergerak berkurang karena adanya pemakaian ruas jalan sebagai parkir kendaraan dan penggunaan lainnya seperti berdagang, sehingga memperkecil ruas jalan.
Kemudian ada keamanan, di mana keamanan Jalan Dr. Muhammad Hatta ini dapat dikatakan cukup aman karena hampir semua fasilitas pada jalan berfungsi dengan baik, namun masih ada terdapat beberapa lubang dan bagian jalan yang tidak rata yang dapat menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya itu ada keselamatan. Pada Jalan Dr. Muhammad Hatta terdapat rambu-rambu seperti rambu peringatan saat ada daerah persimpangan dan putar balik. Rambu-rambu tersebut dapat menjadi peringatan bagi pengendara dalam berkendara yang dapat meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko kecelakaan. Nah, selanjutnya itu ada ketertiban. Ketertiban yang ada di Jalan Dr. Muhammad Hatta cukup baik, tetapi masih harus dilakukan perbaikan lagi terhadap banyaknya kendaraan yang parkir di pinggiran jalan. Nah, selanjutnya itu ada kelancaran. Untuk kelancaran pada Jalan Dr. Muhammad Hatta tergolong cukup lancar, tetapi pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan. Nah, selanjutnya itu ada penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas. Untuk penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas yang ada pada Jalan Muhammad Hatta belum bisa dikatakan baik karena masih ada jalan yang berlubang sehingga mengganggu kenyamanan pengemudi dalam berkendara. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan atau sampaikan. Mungkin untuk kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.